welcome back to my channel and this is Sobat Sastra. Yeay, seneng banget Tika hari ini. Cerah ya. Cerah banget ya. Baju kamu bagus hari ini. I love it. Penuh bunga, masya Allah. Kita juga penuh daun-daunan. Laka ya. Daun kelapa. Daun kelapa. Okay, everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to watch us, and today I'm not alone. Hai, I'm Tika. Hai, Tika. Cantik. Alhamdulillah ya Miss. Lock it. Kunci ya, kunci. Untuk kita bawa ke Malaysia lagi. Oh, iya. Siapa tahu dengan tampilan seperti ini, oh, misi kita berhasil. Menembus dinding istana. Menembus dinding istana. Hantu. Tapi lewat dindingnya ya. Casper. Okay, and we have. Halo everyone, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you sudah sehat hari ini. Oh ya. Kemarin Mr. Ajis masuk rumah sakit 1 minggu, guys. Banyak yang tahu juga di Instagram mendoakan. Terima kasih untuk doanya teman-teman semua. Karena kelelahan, artis kita kelelahan. Banyak job dia. Amin ya Allah. Oke guys, nah hari ini ada sebuah video nih, satu topik yang sangat menarik banget, cukup serius. Ya. Aku mau bertanya sih guys. Serius ya? Serius banget. It's a very sensitive topic. Okay, so we have to be really careful in saying this. Oke, tujuan kita ke Malaysia itu sebenarnya apa? Kalau misalnya teman-teman, aku mau nanya nih, samakan persepsi dulu nih, karena aku tahu tujuan aku ke Malaysia itu apa. Aku ingin tahu kepada Mistika dulu, apa Mistika tujuan kamu ke Malaysia apa sih? Yang pasti belajar untuk melihat hal-hal baru dan hal-hal positif yang pastinya bisa kita bawa ke Indonesia. Wow. Seperti itu sih Mister. True. Mr. Ajis mau nambahin? Kalau aku boleh perbandingkan ya, kenapa sih orang banyak yang cerita kenapa sih harus keluar negeri jalan-jalan, kenapa sih nggak ke Indonesia? Karena kalau ke Indonesia itu biasanya yang kita nikmati hanya kuliner dan pemandangan alamnya yang begitu indah luar biasa. Betul. Tapi kalau kita jalan-jalan ke luar negeri nih, generally kita pasti akan belajar tentang tata hukumnya, kemudian ekonominya, sosialnya, budaya dan segala macam yang mungkin tidak ada di negara kita. Dan paling mendasar adalah komunikasi antar manusianya. Nah, kenapa harus ke Malaysia? Kenapa suka sekali datang ke Malaysia? Karena Malaysia punya budaya yang mirip sekali dengan Indonesia. Dan mereka adalah negara tetangga yang kemajuannya pun sudah terlihat jelas gitu. Bisa dibilang mungkin lebih terlihat daripada kemajuan yang ada di Indonesia. Walaupun kita juga sangat berharap sedikit demi sedikit kemajuan juga terlihat di negara kita sendiri. Amin. Gitu. Nah, jadi kalau kita ngelihat sesuatu di Malaysia pasti pengen bawa ilmu itu tuh balik ke Indonesia gitu. Itu sih. Ingin melihat sesuatu apa yang baik di negara orang tuh bisa kita ingin hal ini juga terlihat di negara saya. Betul sekali. Ingin hal ini juga dirasakan oleh orang-orang yang ada di negara saya seperti itu. Kemudahan, fasilitas dan lain sebagainya yang benar-benar dipertimbangkan dengan sangat baik di negara tersebut. That's the word, dipertimbangkan dengan sangat baik. Dipertimbangkan dengan sangat baik. Dengan berbagai proses dipertimbangkan dengan sangat baik dan akhirnya diberikan sebuah keputusan dan membuat kita ketika ada di sana tuh wow, it's amazing. Dan orientasinya kepada kesejahteraan manusia. Yes. Oke. Betul. Not profit ya. Iya. Bukan profit sama sekali. Tapi kesejahteraan. Iya, contohnya benar-benar real itu kita dapat informasi dari uncle kita, dari bapak, bahwasanya jalan tol. Satu jalan tol itu ya untuk kesejahteraan semua. Aku very excited nih, jadi agak sedikit ngomong salah. Very excited. Kesejahteraan, ketika kita sudah bayar tol, maka tidak akan bayar lagi yang lain. Tidak akan ada bayar parkir, mau ke toilet, mau sholat, atau additional mungkin tambah angin di mobil atau di ban kita itu, RNR itu tidak akan ada seperti ini. Kita ingin bawa itu ke Indonesia. Tidak hanya itu ternyata untuk masalah tol. Masalah tol ternyata kalau sudah 50 tahun atau sudah selesai dia balik modal ke pemiliknya, ke kontraktornya, maka itu akan diberikan secara free ke seluruh rakyat Malaysia. Itu amazing lebuh banget. Raya ya. Itu hal-hal yang Allah Akbar, kapan ya di Indonesia bisa seperti ini ya gitu. Dan orang bisa merasakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merasakan tol nggak hanya pengguna mobil, namun pengguna motor pun bisa. Hal simple seperti itu pun, ini a very good idea. Why don't our country apply this idea as well? Seperti itu. Nah, kemarin kita ke Penang. Sangat ingin ke Penang. Kenapa? Karena kita selalu mendapatkan informasi tentang apa sih kebaikan daripada healthcare yang ada di Malaysia. Ternyata kita benar-benar disaksikan dengan mata kepala sendiri. Tidak hanya healthcare bisnis yang dibangun, namun
banyak bisnis-bisnis penyangga, Environment-nya ya. penyokong daripada bisnis healthcare Oke. ini juga dibangun dengan sangat baik oleh Ya, pemerintah. karena kan orang kalau mau sembuh dari sakit ya atau merawat dirinya dalam hal ini kondisi kesehatan tertentu itu kan butuh environment atau lingkungan yang baik kan, bukan hanya dalam rumah sakit kita tapi juga sekelilingnya. Betul. Ya gimana Pulau Pinang bersih sekali, Georgetown juga bersih sekali, jadi makanannya terjangkau. karena terjangkau. Dan banyak sekali yang karena kita tidak sempat masuk ke rumah sakit atau ke hospitalnya itu experience it. Jadi kita tidak tahu. Namun kita mendengar kabar bahwasanya even melahirkan sangat affordable. Even ketika orang luar mau periksa jantung, perform medical check up semua, mereka sangat affordable untuk price-nya seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini yang ingin kita bawa ke Indonesia. Sangat miris ketika kita melihat sebuah fakta di Indonesia bahwasanya pelayanan kesehatannya masih sangat kurang maksimal. Mengkhawatirkan. Kok mengkhawatirkan? Ya, sangat mengkhawatirkan. Seperti yang ada di video yang kita sampaikan kepada kalian saat ini, guys. Ini terjadi beberapa tahun yang lalu, setahun yang lalu kalau tidak salah, dan video tentang apa? Ayo kita lihat sama-sama. 1, 2, 3. Pria meninggal saat buat EKTP. Warga Bulukumba, Sulawesi Selatan meninggal setelah melakukan perekaman EKTP di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bulukumba Selasa 15 Maret sore. Ipar Amiluddin 2022 mengatakan awalnya Amiluddin dirawat di salah satu rumah sakit di Bulukumba. Berdasarkan pemeriksaan dokter, ada cairan di dalam usus Amiluddin. Untuk itu diperlukan tindakan operasi. Sementara Amiluddin tidak memiliki EKTP serta kartu BPJS Kesehatan sehingga terlebih dahulu harus mengurusnya. Amiluddin ternyata baru sepekan berada di Kabupaten Bulukumba. Ia baru kembali ke kampung halamannya di lingkungan Barang, Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba setelah merantau dari Malaysia. Kemudian pada Selasa, Amiluddin dan Suryaningsih mendatangi kantor Disdukcapil Bulukumba untuk melakukan perekaman IKTP. Humas Pemerintah Kabupaten Bulukumba, Andi Ayatullah Ahmad menjelaskan, Amiluddin telah beberapa hari dirawat di RSUD Sultan Raja Bulukumba. Setelah diobservasi, Amiluddin dianjurkan untuk melakukan operasi. Karena tidak memiliki BPJS, pihak rumah sakit menawarkan untuk menggunakan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah setempat, ujar Andi. Tawaran dari rumah sakit ditolak oleh pihak keluarga pasien dan meminta keluar paksa Selasa 15 Maret siang. Setelah keluar dari RSUD, ternyata pihak keluarga dan Amiluddin datang dengan menggunakan mobil angkutan untuk melakukan perekaman IKTP. Karena IKTP menjadi persyaratan untuk mengurus BPJS, Amiluddin langsung mendapatkan layanan perekaman. Karena sebelumnya juga sudah ada pihak keluarga yang datang mempersiapkan pengurusan berkas. Beberapa saat setelah perekaman, Amiluddin terjatuh. Ia pun dibopong ke bangku panjang. Ternyata ia telah mengembuskan napas terakhirnya. Oh, so sad sih. So very very sad. Karena apa ya? Jika mungkin kita dari awal kita sudah bisa untuk membuat sebuah keputusan yang benar-benar bijaksana, yang tidak hanya melihat sesuatu dari satu sisi saja, namun dari segala sisi, mungkin kita bisa membuat sebuah regulasi yang lebih baik sepertinya. Oke, Mr. Ajis? Kemudahan tuh belum terasa ya. Saya tuh percaya sekali bahwa banyak kok healthcare yang baik di Indonesia. True. Kemarin juga saya baru dari rumah sakit beberapa hari dan saya akui pelayanannya bagus sekali. Itu karena saya juga adalah pengguna asuransi kesehatan gitu. Tapi yang saya lihat di sini adalah saudara kita sebangsa dan setanah air yang tepatnya di Sulawesi Selatan ya, harus meregang nyawa di kantor kelurahan saat dia membuat IKTP untuk keselamatan dirinya yang sebenarnya sudah sangat kritis ya bisa dibilang, tapi tetap dipaksa untuk mengurus IKTP dulu. Ini berarti negara, please correct me if I'm wrong, siapapun, saya cuma berusaha untuk mengutarakan pikiran dan perasaan saya. Berarti negara belum hadir di setiap lini sedetil-detilnya sektor yang ada di Indonesia, di negara ini, dalam khususnya dalam hal ini adalah kesehatan. Belum dipikirkan bagaimana kalau ada salah satu rakyatnya, salah satu orang yang tinggal di Indonesia ini mengalami hal seperti ini gitu loh. Apakah harus dibawa ke kelurahan? Apakah harus ditangani dulu, direkam
segala macam halnya sampai dia dapat BPJS itu. BPJS anyway adalah our national insurance ya, our national health insurance provided by government. Dalam hal ini Ministry of Health of Republic of Indonesia. Dan sebenarnya ini yang harus dikoreksi gitu loh. Sebenarnya ini adalah yang harus dikoreksi dari pemerintah kita atau siapapun yang berwenang gitu ya. Berikanlah kemudahan gitu loh. Kan itu juga dititipkan oleh Undang-Undang Dasar kita, oleh Pancasila bahwa adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu loh. Apakah kesejahteraan dan keselamatan nyawa orang itu harus bergantung dulu pada apakah dia punya BPJS atau tidak? Ataukah bisakah kita melihatnya sebagai dia adalah orang Indonesia? Sesimpel itu, sesederhana itu. Jadi ada orang Indonesia yang keluarganya juga ada di situ, kemudian dia sakit, apakah tidak bisa ditangani dulu gitu loh. Jadi ini kan kita berlomba dengan nyawa gitu Atau loh. mungkin satu, aku ingin sedikit koreksi Mister dari what you say. Kita diskusi ya guys. Satu, apakah negara belum hadir di hal-hal kesehatan seperti ini? Negara sudah hadir Mister, tapi peraturan yang diberikan, regulation yang diberikan ini masih kurang Detail. belum diving very deep ke orang-orang seperti itu. Makanya akan ada sebuah keputusan, kamu harus ada BPJS dulu seperti itu. Itu keputusan negara, Mister. Negara sudah ada di situ, tapi mungkin keputusannya belum terlalu dalam seperti itu untuk melihat kondisi rakyatnya yang sebenarnya seperti apa. Berarti sistemnya sistemnya yang dibuat, sistemnya bagaimana cara seseorang yang belum punya BPJS ini bisa tetap selamat gitu loh. Intinya Didahulukan adalah ketika kita percaya pada balik lagi kepada main value daripada kesehatan dokter, nurse, juru rawat apapun itu adalah menyelamatkan orang. Balik aja dulu ke situ. Selamatin aja dulu itu kita jadikan point number one. Prioritasnya. Poin kedua berikutnya baru kita mungkin boleh add bayarnya harus pakai ini ya. Tapi yang pertama ada saving the people's life first. Yes. Ya, tapi above all. Ya, tapi yang terjadi adalah Tapi yang terjadi nggak seperti tidak itu. seperti jadi rumah sakit harus dipastikan dulu dibayarnya pakai apa, Iya. siapa yang akan bayar, Betul. siapa yang bertanggung jawab kalau dia akan ditindak dan segala macam gitu. Padahal kan bukankah ketika disumpah dokter, ya kan, bukankah main ketika value, main core-nya daripada mereka itu adalah memberikan keadilan kesehatan saving bagi semua people's orang. life. Yes. Ya, Antara semua. Mustika ada namanya? Kemenkes, Kementerian Kesehatan harus melihat video ini. Betul. Jadi kalau menurut saya ini disebabkan juga karena mungkin kurang meratanya fasilitas kesehatan di setiap daerah. Kemudian juga kayak misalnya harusnya para juru rawat ataupun para dokter juga Islam meyakinkan keluarga bagaimana kondisi pasien. Jangan bukan harus BPJS dulu, harus ini dulu, tapi kita akan rawat dengan sebaik mungkin. Jadi birokrasi bisa diatur belakang. Iya betul, Maksudnya betul. seperti Itu ada saja step bersama. nomor berikutnya Yes. gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat ini kan pasien ini dipaksa dipulangkan oleh keluarganya, mungkin keluarganya juga takut. Betul. Karena dia nggak punya BPJS, dia nggak punya asuransi. Betul. Ditakutkan rumah sakit tidak mau bertanggung jawab juga, ya kan? betul. Itulah dia. Iya, dari hal ini kita bisa ambil dua sisi. Yang pertama, mungkin salah daripada Bapak ini juga kenapa tidak memiliki IKTP sebagai rakyat Indonesia. You have to have that ID card of Indonesia, EKTP walaupun dimanapun kamu berada. Itu pertama. Namun sayang, dia tidak memiliki EKTP. Ketika memilih EKTP, kamu pasti akan lebih dipermudah untuk segala sesuatunya. Namun above all, ketika memang kita datang ke sebuah rumah sakit itu kita ingin mendapatkan sebuah perlindungan, penyelamatan, Benar. apalagi Dengan kondisi yang kronis seperti itu ya. apalagi just imagine it happens to your closest family. You will not do that because what? Because you want to save your family's life. Kalian tidak akan pikirkan asuransi apa yang dia pakai, uangnya dari mana. You will save their life no matter what. Tapi ini ironisnya ini adalah hal sebenarnya sudah berkali-kali ya terjadi. Banget. Ada pernah juga kan ibu Ibu yang hamil. melahirkan ya, Betul. kita pernah
Riak juga Riak kalau tidak juga, salah. betul. Ibu yang meninggal ketika dia harus ternyata tidak tidak di cover ya waktu itu. Ya, tidak di-cover. ada asuransi juga. Tidak ada asuransi juga. Jadi tolong sekali siapapun yang bertanggung jawab, yang berwenang dalam hal ini, yang menentukan regulasi, kembali lagi menetapkan segala regulasi dan peraturan dengan hati nurani gitu. Betul. Meletakkan diri kita bukan hanya sebagai alat pengundang profit bagi sebuah institusi, dalam hal ini misalkan rumah sakit gitu, tapi juga mengedepankan sumpah dan janji profesi kita dalam sisi hal ini. kemanusiaan juga Sisi harus kemanusiaan ada di kita gitu. Karena saya percaya kok dalam segala pekerjaan yang kita lakukan itu sebenarnya bukan hanya uang yang akan kita terima gitu, tapi juga ada ridho Allah yang kita cari, kemudian pahala juga yang kita cari di semua pekerjaan, di semua pekerjaan. Karena pasti orang juga ingin bermanfaat kan buat semua orang, dan ini tidak akan terjadi lagi kalau kita benar-benar take this very seriously. Betul. In the name of regulation. Iya, dan kalau misalnya kalian pusing seperti apa regulasinya, bagaimana caranya, gimana, come to Pineng. As simple as that. I mean like, itu yang kita coba bawa gitu loh guys. Makanya itu seperti ini, mereka tuh nggak mengutamakan profit ketika datang ke sebuah rumah sakit. Orang Indonesia ke, orang Malaysia ke, Bangladesh ke, mereka akan tetap mengobati dengan sangat baik, dengan 100%. Seperti itu nih aku bawa, gimana value-nya? Ayo Menteri Kesehatan belajar di Malaysia seperti itu. Kenapa tidak gitu? Apa yang membuat kamu tidak ingin belajar gitu? Karena contoh sudah ada, hasil sudah ada gitu. Kenapa tidak? Karena kalau tidak berubah, hal seperti ini akan terjadi lagi gitu. Mau sampai kapan? Harus ada sebuah perubahan regulasi yang kita lakukan. Walaupun mungkin nanti akan ada banyak ya, akan ada beberapa orang yang berpikir bahwa itu kan sudah aja, tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa memundurkan gitu. Tapi kan ikhtiarnya ya kan, dengan cara bagaimanakah manusia ini akan mengakhiri kehidupannya gitu. Kalau begini kan sedih sekali gitu, kecuali kalau ceritanya ada sekumpulan tenaga medis yang sudah berusaha walaupun tidak punya BPJS atau tidak punya IKTP tetap dibantu. Itu kan ceritanya kan sangat berbeda dibanding ceritanya harus seperti ini. Lihat gambarnya itu sudah sedih sekali. Betul. Harus di dengan kondisi seperti itu dia harus tetap IKTP. direkam IKTP, dengan ditanya-tanya, kemudian di fingerprint, everything. Untuk breathe aja dia susah. Seperti itu. Gimana sih perasaannya sebagai, makanya aku juga nggak tahu ini ya. melihat, jadi ada orang rumah sakit terus orang sakit datang, kemudian orang sakit datang, terus sudah di hospitalized for several days, kemudian ternyata diminta operasi, ada sebuah penyakit serius nih harus dioperasi, kemudian ada BPJS nggak? Seperti itu ditanya sama pihak rumah sakit, kemudian nggak ada BPJS. Yaudah kalau nggak ada BPJS, Bapak urus dulu IKTP. Ketika kita urus IKTP, orang yang sakit pun harus datang ke situ karena harus difoto, dia ambil fingerprintnya dan lain sebagainya. Aku tahu. Apa? Jadi kenapa nggak pakai sistem ini? Jadi kemarin itu kebetulan aku kan masuk rumah sakit itu pada tanggal 14 Februari. Jadi 14 Februari itu adalah election day, ya kan? Nah, itu petugas TPS-nya datang ke rumah sakit, Mister dan Mistika, untuk melayani orang-orang yang sakit, untuk tetap memberikan hak pilihnya gitu. Memilih siapa presidennya dan yang lain-lain. Kenapa mungkin? Iya, kenapa nggak petugasnya aja yang datang ya? Mungkin seperti itu. Kenapa? Kalau kita memang care kepada saudara kita atau pasien dan ada juga itu. Jadi teman aku kerja di sebuah dinas sosial di daerah Sentul, Bogor gitu, dan dia baru saja membuat sebuah inovasi tentang perekaman IKTP tapi ke rumah. Tapi katanya kayaknya ini belum merata deh untuk se-Indonesia gitu. Jadi mungkin itu bisa diadaptasi di kementerian yang berhubungan. Nah guys, lagi-lagi itu yang ingin kita sampaikan, bahwasanya tidak ada maksud kita untuk trying to bring down salah satu pihak, namun kita coba untuk ini tugas yang bisa kita lakukan, ini adalah part yang bisa kami lakukan. Kita nggak hanya bring up this problem, namun kita juga datang dengan solusi seperti itu. Semoga dan berharap banget semoga hal ini tidak terjadi di masa depan.
dan kita ingin melihat bahwasanya orang Indonesia pun percaya gitu loh dengan healthcare yang ada di negara mereka sendiri, percaya dengan negara mereka sendiri bahwa negara mereka sendiri bisa memberikan keadilan dan kemakmuran untuk Dan setiap perlindungan. rakyatnya dan perlindungan untuk setiap rakyatnya. Itu aja yang kami harapkan, yang kita bisa lihat ke depan. Okay guys, that's all from us. Hopefully that you find this video good. If you find this video, don't forget to thumbs up and if you're new to this channel, don't forget to subscribe. So much love from us in Indonesia. Indonesia boleh, Indonesia Indonesia harus bisa. bisa banget. Dadah. Bye everyone.